Tadi. Sebagai bentuk atau wujud profesionalisme kerja kita sebagai pekerja media. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan ini merupakan kesempatan yang berharga buat kami untuk melakukan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan peristiwa yang terjadi beberapa. Dapat menjelaskan di sini bahwa hari ini selama beberapa hari saya sengaja tidak ngomong apa-apa kepada kawan-kawan semua, walaupun teman-teman saya salah teman-teman saya semua. Tapi kami melihat dari pihak keluarga bahwa ada framing yang sudah keluar dari konteks, dan itu sudah sangat jauh keluarnya dari konteks kejadian yang terjadi pada tanggal 12 November lalu di sebuah sekolah di Tabir Hulu di Desa Morojane. Jadi kawan-kawan semua, kami mohon izin untuk menjelaskan akar dari persoalan ini. Paman kami, Bapak Abdullah ini, mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di Desa Morojane. Beliau ingin membuka tanah itu yang sebelumnya kebun karet mau dirubah jadi kebun sawit menggunakan alat beratnya, alat berat milik sendiri, ekskavator. Untuk menuju tanah ini, jalur atau akses terdekat itu adalah melalui lahan kebun sawit milik Bapak P. Ya, saya izin sebut inisial. Melalui kebun sawit milik dari Bapak P ini. Karena itu adalah jalur paling landai. Saya tahu betul karena tanah saya sendiri pas berada di belakang lokasi Pak Abdullah ini. Karena melalui ini yang paling landai dan paling bagus untuk jalur masuk, beliau minta izin berunding sama Bapak P ini. Bisa tidak kami pakai atau kami lewat di jalan ini? Beliau bilang nanti kita bicarakan, kira-kira begitu. Kemudian setelah pembicaraan tersebut berlanjut, Bapak P ini mengatakan bisa, silakan lewat jalan ini. Setelah diizinkan ya, diizinkan. Setelah diizinkan langsung sama yang bersangkutan, maka Pak Abdullah ini membawa alat berat atau ekskavator itu masuk ke lokasi kebunnya itu dengan Bapak ini bersama orang yang bersangkutan atau Bapak ini, Bapak P ini. Masuk nih, bawa. Untuk membawa alat berat ini gunanya adalah untuk staking, merubah lahan kebun karet menjadi kebun sawit. Selesai. Setelah alat berada di dalam, kawan-kawan semua, kemudian dari pihak Bapak P ini ada komunikasi baru, ngajak ketemu, ngajak bicara lagi. Karena jalan ini akan dipakai jangka panjang, Bapak P tawarkan sebaiknya Pak Abdullah ini beli saja lahan itu. Beliau menyanggupi, oke, setuju. Kalau memang ini jalan terbaik, kita beli saja jalan ini. Lebarnya 3 meter, panjang 63 meter. Jadi lebar jalan yang ditawarkan untuk dibeli itu 3 meter, kemudian panjang 63 meter mulai dari aspal sampai ke batas tanah Bapak Abdullah ini. Oke. Harga yang ditawarkan oleh Bapak P ini adalah 30 juta. Ya. 30 juta nih. Untuk lahan lebarnya 3 meter, panjangnya 63 meter. Nah, kemudian dari pihak orang tua kami nawar, kalau 30 juta, lebarnya 3 meter, panjangnya 63 meter, rasa-rasa tidak mungkin. Ini bukan Kota Bangko, ini di dusun. Dan ini juga nanti jalan akan dipakai bersama-sama. Beliau Bapak P juga boleh mengeluarkan hasil kebunnya melalui jalan ini. Ibu kami ini mengatakan, kami sanggup beli dengan harga 10 juta. Oke. Kemudian terjadi nego lagi. Beliau katakan kalau 10 juta beliau nggak bisa, nggak mau berikan harga 10 juta. Turunkan harga menjadi 28 ya, 28 juta. Artinya dari rank harga ini tidak ketemu pembicaraan ini. Nah, karena pembicaraan tidak ketemu, terputus di situ dan Bapak Abdullah mengatakan oke, kalau memang tidak bisa bicara lewat jalan ini, harganya tidak ketemu, kami tidak jadi gunakan jalan itu. Clear urusan sebenarnya, tidak ada masalah lagi. Dan orang tua kami Bapak Abdullah kemudian membuat jalan sendiri lewat sananya lagi sekitar jarak 200 meter dari tanahnya Bapak P ini. Tidak nyentuh sama sekali jalan dia ini.
Itu sudah bikin. Kemarin saya pulang kampung ke Murojerne, saya lihat sendiri jalan itu. Jalan itu sudah clear. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, karena urusan jalan ini sudah selesai, menggunakan jalan yang tidak boleh. Kemudian Bapak Abdullah juga sudah bikin jalan sendiri. Lalu orang tua kami Pak Abdullah ini dengan niat baik juga mendatangi keluarga dari Bapak P ini. Ketemu sama istrinya pernah, mau ngobrol. Bukan niat jahat, mau ngobrol. Nah, tapi orangnya tidak ada bersangkutan. Sampai kemudian orang tua kami Pak Abdullah ini datang ke sekolah tempat beliau mengajar. Apakah beliau langsung melakukan tindakan penyerangan? Tidak sama sekali, saya pastikan tidak. Pak Abdullah datang ke sekolah ini tidak menemui Bapak P, tapi menemui kepala sekolah. Nanyakan sama kepala sekolah yang juga masih keluarga sebenarnya ini, ada ndak Bapak P ini di sekolah? Ada hal yang mau kami bicarakan. Kata Pak kepala sekolah ada, tapi beliau lagi ngajar, sebaiknya tunggu saya ngajar. Oke. Kemudian orang tua kami Pak Abdullah ini menunggu beliau selesai ngajar. Sekitar 10 menit ya, nunggu sekitar 10 menit. Selesai beliau mengajar, Bapak P ini keluar. Orang tua kami mengatakan, Pak Abdullah ini mengatakan, tidak masalah kami tidak bisa lewati jalan itu. Toh kita negosiasi juga kan tidak bisa, tidak ketemu harga nih, Pak Jer. Harga tidak ketemu, ya selesai, dan kami juga sudah bikin jalan sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa kami melewati jalan Bapak P ini, Bapak P kan punya kebun yang setiap hari kesehariannya untuk keluar masuk kebun mengeluarkan hasil taninya juga melalui tanahnya Pak Abdullah. Di tempat lain ya, Pak Abdullah mengatakan, saya juga tidak bisa izinkan Bapak P ini lewat di jalan kami lagi, di tanah kami ini. Persoalan mau keluarkan hasil kebun lewat mana terserah. Bapak P ini mengatakan, kalau orang lain bisa lewat, saya juga bisa lewat. Kira-kira seperti itu. Akhirnya terjadi cekcok mulut. Terjadi cekcok mulut itulah awal terjadinya kontak fisik. Kontak fisik ya. Saya tidak katakan bagaimana awal kontak fisik karena saya tidak jadi saksi langsung di sana. Tapi hal terpenting adalah bahwa penganiayaan yang dituduhkan kepada Pak Abdullah itu tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya Pak Abdullah sendiri mengalami pemukulan, kemudian terluka di beberapa tempat, di kepala, di tangan, di muka, kemudian di dada, kemudian di perut juga karena diinjak-injak setelah dia jatuh di tiga. Beliau dikeroyok oleh 2 orang. Dikeroyok oleh 2 orang, dan itulah yang membuat beliau sampai dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Ini kepala beliau yang terluka, bagian belakang ya. Nah, ini terluka bagian tangan. Ini bukti sahih bahwa ada kekerasan yang tidak main-main di sini. Kemudian ini terluka di bagian kening beliau. Kemungkinan juga akibat dari hantaman benda keras ya. Ini ada luka juga di bagian sikut, kiri apa kanan ya? Kiri.